Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita sudah membaca tadi firman Tuhan tentang umat Tuhan yang memasuki situasi baru. Barunya apa? Barunya kalau sebelumnya itu lama loh, itu bergenerasi-generasi ya. Banyak generasi hidup di bawah pemerintahan kerajaan Mesir. Itu settle, mapan. Walaupun memang dikisahkan dalam awal kitab Keluaran, menderita, tertindas, tetapi ada kestabilan sebagai anggota dari salah satu bangsa yang cukup besar, Mesir saat itu. Bisa dibilang sangat besar waktu itu. Nah, di bacaan kita itu kan pasca sak bibaripun pangentasan. Bibar mentas, ajeng mau masuk ke perjalanan panjang di padang gurun untuk sampai nanti pada tanah perjanjian. Jadi ini situasi benar-benar baru. Sudah tidak punya tanah air, dan itu ya, tidak punya pimpinan, penguasa yang cukup kuat. Fir'aun itu sangat kuat, dengan pasukan tentara berkudanya, dan wilayah yang jelas dihormati dan ditakuti. Ini sekarang mereka di padang gurun, tidak jelas siapa pelindungnya, tidak ada bentengnya, tidak ada pertaniannya, itu nanti makannya bagaimana, dan ini nanti sampai kapan? Ya, ujung sampainya di perjalanan di tanah perjanjian Kanaan itu kan nggak ada yang bisa membayangkan. Dalam kisah Keluaran, perjalanan itu konon kan 40 tahun, satu generasi sendiri, jadi lama. Nah, jadi itu bagian bacaan pertama mengapa kok saya pilih berkaitan dengan hari Minggu ini. Hari Minggu ini kan kita masuk dalam masa biasa yang kedua. Masa biasa pertama itu antara Natal ke Paskah. Nah, itu masa biasa pertama. Masa biasa kedua kan ya dari Paskah Pentakosta menuju Natal nanti. Itu panjang. Ini adalah masa gereja berjuang. Jadi ini masa sebenarnya ini masanya karya Roh Kudus gitu ya, yang diwujudkan dalam karya gereja. Nah, apa yang hendak disampaikan, apa yang hendak kita jalankan bareng-bareng, ya namanya kita juga memasuki situasi baru tuh. Wah, di pas-paske ini ya. Tapi memang baru dan nggak mudah. Kita sering mendengar sekarang saat ini adalah istilah new normal, normalitas baru, kewajaran baru. Apa itu? Yaitu bahwa ya ini nampaknya virusnya nggak hilang dan kita masih harus melanjutkan kehidupan. Apa ya, tetap misalnya pekerjaan, bisnis ya apa, warung gitu ya, toko harus buka, perusahaan yang memproduksi obat-obatan kan harus terus buka. Tetapi ada virus. Virusnya kan nggak hilang. Jadi kalau kemarin 2 bulan yang sudah kita jalani ini, bayangan kita ini ndang rampung terus pulih kaya mbiyen gitu ya. Mlaku-mlaku meneh kaya mbiyen. Yo gandengan tangan, rangkul-rangkulan, terus sosonan, halo sobat, bro. Sekarang kan ndak bisa. Kita nggak bisa punya bayangan kaya mbiyen, mbiyen nggak ada coronanya. Corona yang model tahun 2019 ya. Virus corona sudah ada, tapi yang cakrek 2019 itu baru kemarin. Dan itu ada, masih ada. Nanti sampai vaksin, ya vaksinnya ketemu nggak tahu. Nah, makanya kita akan masuki situasi baru. Hidup sehari-hari ada virus coronanya. Nah, mboten medeni. Nah, justru itu masa gereja berjuang, masa biasa yang kedua. Mari kita sebagai gereja Tuhan bisa ya menawarkan satu bentuk kehidupan
yang jumbuh kalian kahanan. Ya tentu gereja harus menjadi bagian yang terus menunjukkan mematuhi peraturan ya, protokol kesehatan. Mau enggak mau itu ya. Namun lebih lagi saya ingin itu di bacaan itu kan begini. Ya. Kamu sendiri ayat 4 telah melihat apa yang telah kulakukan. Jadi dengan mengingat apa yang telah Tuhan lakukan, yaitu menyelamatkan manusia, menyelamatkan ciptaannya, kita akan memasuki kehidupan yang berubah ini ya. Situasi yang akan menuju pada biasa hidup sehari-hari tapi ada virusnya. Itu mengingat apa yang telah Tuhan lakukan sehingga menjadi umat yang terus mematuhi perintah dan mengingat janji Tuhan. Dengan demikian menjadi kesangan Tuhan, didukung di atas sayap Raja Wali itu. Ayatnya yang ke-6, kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Monggo kita saged ngaturaken dateng pagesangan samangke, mari kita mampu menawarkan pada kehidupan saat ini sebagai gereja Tuhan, yaitu kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Apa itu kerajaan imam dan bangsa yang kudus? Wah, ini jadi panjang ya. Tapi sedikit aja, jadi uraian panjangnya bisa sendiri. Jadi kudus itu memang salah satu istilah yang cukup khas dalam Perjanjian Lama, istilahnya dipilih oleh Tuhan. Banyak istilah, tapi antara lain adalah dikhususkan oleh Tuhan. Israel itu sama seperti bangsa yang lain, tetapi sinengker dening Yehuwa sendiri. Nah, kalau sudah sinengker lalu apa? Kalau sudah sinengker, ya harus bisa menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya itu memang sungguh-sungguh khusus bagi Allah. Kekhususan umat Tuhan itu apa toh? Mengakui Allah yang menyelamatkan. Nah, balik lagi gitu ya. Jadi pengakuan iman orang percaya itu kan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal ini kuna dibahasake Bapa Putra Roh dalam definisinya angel. Tetapi kalau dalam rangkaian karya penyelamatannya oke bisa. Kekhasan umat Allah adalah pengakuan pada Allah yang menyelamatkan. Napa niku Allah milujengaken? Allah menyelamatkan itu ya Allah memulihkan relasi yang benar dengan Allah. Soal relasi. Jadi menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus niku lompatane menawi nalaripun ngeten niku wau. Itu bisa menawarkan relasi pada kehidupan saat ini. Loh, relasi sudah oke, alat teknologi komunikasi sudah sangat canggih. Ya justru di situ. Apa sungguh berelasi kalau nggak pernah ketemu? Raosipun dos pundi ibadah teng griya, teng dalem. Banyak loh, kurang. Halal bihalal nek ora salaman, ya kurang. Dan seterusnya. Maka soal relasi, gereja harus bisa menyatakan yang nyata. Menawarkan yang nyata dalam situasi yang serba virtual, ya, serba maya. Opo-opo kok ning HP, opo-opo kok lewat HP, salaman ora entuk. Oh, berarti gereja iso miwiti salam-salaman, endah. Tapi mari kita tetap menjadi bagian yang nyata dalam situasi serba maya ini. Lah seperti apa bukti bentuknya? Ya paling tidak menjadi gereja, warga gereja, menjadi warga gereja. Kita memang tidak ibadah di gereja, tapi kita ini warga gereja. Sungguh-sungguh nyata tidak? Kalau nyata, ya harus ditunjukkan komitmen pada kehidupan gereja. Salah satu contoh aja, dan yang lain-lain. Ya. Jadi ketika situasinya serba maya, gereja harus tetap menjadi tempat yang real, yang nyata. Mboten seolah-olah, mboten ketokan, tetapi real, sungguh-sungguh nyata. Kiranya Roh Kudus menuntun kita menjadi gereja Tuhan yang selalu mampu bersaksi tentang hal yang nyata, yang real. Kalau berbakti ya berbakti tenan. Bukan kok seolah-olah di TV, tapi memang tenanan. Kalau menjadi warga gereja ya tenan. Sungguh-sungguh mendukung kehidupan gereja dan seterusnya sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan.
Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk sabdamu mengingatkan pada kami menjadi gereja Tuhan di tengah situasi pandemi yang ternyata nampaknya tidak sementara, tetapi akan lama. Kami tentu sangat mengharapkan tidak lama. Namun kenyataan kami perlu mempertimbangkan bahwa sehari-hari kami akan bersama dengan COVID-19. Di situ biarlah gereja Tuhan tetap mampu menunjukkan hal yang nyata. Mengapa? Karena dalam situasi pandemi semuanya serba virtual, semuanya serba maya, ketemunya hanya lewat udara. Maka gereja kiranya mampu menunjukkan yang tidak seolah-olah, yang ketoe, dan hanya yang citra atau artifisial saja, tetapi yang real berbakti, real mengimani Tuhan, real percaya pada Tuhan, sungguh-sungguh berkomitmen pada gereja, dan seterusnya. Berkati bimbing kami semua ya Bapa untuk mampu mewujudkan itu, sehingga akhirnya nama Allah sendiri akan terus dimuliakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah memohon. Amin. Selamat memasuki hidup sehari-hari dengan seluruh tantangannya. Tuhan memberkati.